Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Update Bisnis dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Pemirsa, dalam segmen Kupas Bisnis kali ini kita akan berbincang dengan tema edukasi emas 24 karat sebagai investasi dan tabungan masa depan. Sudah hadir di studio Japos TV bersama dengan saya, kali ini Bapak Insinyur Sulaiman Rerung. Beliau adalah motivator edukasi emas mulia. Bapak Sulaiman. Selamat siang. Apa kabar nih Pak? Apa kabar baik, salam emas. Salam emas, salam wah ini mulia. salamnya baru nih ya. Harus semangat terus itu Harus ya. semangat ya, terus ya. Ya. Terima kasih Pak Sulaiman sudah hadir di studio Japos TV. Ya. Dan perbincangan kita pada kali ini menarik sekali. Ya. Kita berbincang mengenai investasi dan tertuju jelas investasinya adalah emas 24 karat. Yes. Bukan investasi yang lain. Kita mau dalemin soal emas 24 karat ya pada kali ini. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu nih Pak Sulaiman, kira-kira kegiatannya seperti apa nih? Baik Pak David, jadi kegiatan saya sekarang ini lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat banyak, supaya semakin banyak orang tercerahkan soal asas manfaat dan kebaikan emas mulia itu. Saya melihat masih banyak orang yang belum mengerti benar apa manfaat dari emas mulia untuk tujuan investasi. Mindset kita mungkin masih ragu-ragu untuk membeli emas mulia. Nah, inilah yang menjadi misi saya, berkeliling kemana-mana untuk memberikan motivasi, memberikan asas manfaat kebaikan emas mulia itu. Baik, Itu yang paling penting. Ini sepertinya suatu kegiatan yang mulia juga ya. Betul, sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan temanya ya. Betul. Membicarakan emas mulia adalah suatu tindakan yang mulia gitu Pak. Betul. Ya? Oke, sekarang saya mau tanya nih, kenapa kok bisa disebutkan bahwa investasi emas 24 karat atau emas mulia itu bisa dijadikan sebuah investasi yang tepat untuk masa depan? Ya, karena investasi emas mulia itu di samping nilainya yang selalu naik setiap tahunnya, dia juga adalah low risk investment. Low risk investment. Artinya dia memang investasi yang paling aman dibandingkan investasi yang lain. Gitu ya. Ketika saya menginvestasikan dana saya dengan membeli emas mulia, saya dapat fisik, maka itu saya simpan sendiri. Yes. Ya. Saya tidak terganggu dengan yang lainnya. Saya tidak was-was karena di tangan sendiri di tangan sendiri. Itu kenapa disebut safe haven. Yes. Nah, dalam lingkup yang lebih besar, ya para investor melihat jika terjadi sesuatu geopolitik atau policy ekonomi moneter yang rasanya bisnis itu akan jadi agak repot atau susah, maka mereka menyimpan dulu di tempat yang safe haven, yaitu emas mulia itu tadi. Nah, jadi untuk masa depan nilai emas itu sangat signifikan naik, terutama 2 tahun terakhir ya, itu luar biasa kenaikannya. Yes. Gitu. Harga emas saya lihat, saya cek juga harganya gila-gilaan ya, boleh bilang seperti itu. Betul. Karena betul kita sekali. belum pernah melihat tren yang sebegitu melonjak dalam waktu yang sesingkat itu. Betul sekali. Berbicara mengenai emas mulia, apa perbedaan dengan emas perhiasan? Ya. Apakah sama atau beda nih? Pada prinsipnya kalau emasnya sama, Yes. ya sama-sama emas gitu ya. Tetapi emas mulia adalah emas yang memang digunakan untuk diinvestasikan, untuk kita simpan, untuk masa depan. Berbeda dengan emas perhiasan gitu ya. Dia memang untuk punya fungsi di show off gitu ya. Kita untuk show dan memang nilainya itu sangat jauh berbeda. Nilai emas mulia itu sangat ditentukan oleh harga spot dunia. Oke. Ditentukan oleh harga spot dunia dan nilainya yang terus naik. Spreadnya itu, harga jual belinya itu relatif kecil dibandingkan dengan perhiasan. Kalau Bapak beli perhiasan hari ini, itu ketika dijual lagi biasanya, karena itu banyak faktor yang menentukan harga itu, karena menyangkut desain, selera dan sebagainya, itu biasanya akan turun. Yang lain adalah emas itu bisa dikatakan tidak 24 karat. Oke, ada pilihan biasanya ya? Ya, karena 70, 80 gitu ya? Ya, 21, 18 karat. Yes. Gitu. Kenapa? Karena emas dibentuk itu harus dicampur dengan logam yang lain. Dia supaya kuat. Ya, emas itu kan kalau halus banget gitu ya.
Kalau pakai emas mulia itu susah karena sifat emas mulia itu kan agak getas dia. Oke. Ya, Lunak banget dia ya. Lunak banget di dalamnya itu kalau kita buka. Dibentuknya susah. Dibentuk susah. Sehingga ada logam campuran lainnya. Harus supaya dia bisa dibentuk bagus, apalagi kalau yang perhiasan yang sangat halus itu memerlukan campuran di mix dengan mineral atau logam yang lain. Itu kenapa dia beda karatnya. Ya kan? Biasa 21, 18 dan seterusnya. Sementara logam mulia itu murni emas mulia tanpa campuran apa-apa, 24 karat, 99,99%. Oke. Itu dia. Baik, berarti adalah kesimpulan pertama yang dijadikan investasi ini adalah emas 24 karat, emas mulia, bukan emas perhiasan. Bukan. Yang pertama kita harus bedakan ini dulu Yes, gitu ya. betul sekali. Baik, nah emas mulia, emas 24 karat. Kenapa kok ini cocok dijadikan investasi masa depan? Apakah hanya karena emas 24 karat ini adalah low risk? Atau mungkin ada faktor yang lain? Faktor yang paling menentukan itu tentu dari sisi kenaikan nilai dari emas mulia itu ya. Nilai emas mulia tadi kita sudah sempat bahas sangat ditentukan oleh spot harga dunia. Jadi berbicara emas mulia tidak lokal, tidak localized tetapi dia benar-benar global gitu. Sehingga prospeknya sangat prospektif gitu ya. Sangat prospektif. Oke. Terutama beberapa tahun terakhir gitu ya. Kalau kita melihat data atau grafik emas gitu ya. Memang ada beberapa momentum diakibat kalau sentimen tadi itu bisa aja turun. Tetapi overall, general, emas itu selalu naik. Mau 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, dan seterusnya itu selalu akan naik. Gitu. Jadi, investasi emas mulia itu selain dia safe haven tadi, karena dia low risk investment, kedua nilainya dalam jangka panjang ya, itu kenapa kita menyatakan investasi dalam 2 tahun minimal, itu supaya 2 tahun ya. Bisa mendapatkan profit yang signifikan, ya. Ini konteksnya menyimpan, ya. Dan yang lain adalah yang nilai emasnya sendiri itu yang akan setiap tahun akan naik, dan masih banyak hal lain lagi ya, karena emas mulia itu simpel sekali ya, sebetulnya sederhana. Sebetulnya itu juga yang perlu kita edukasi ke masyarakat banyak. Karena tidak memerlukan sesuatu effort yang khusus untuk itu, tetapi siapapun bisa menyimpan emas. Oke, baik. Jadi yang perlu kita cermati adalah kita perlu melihatnya itu minimal 2 tahun. Ya. Kita perlu menyimpan 2 tahun, bukan hitungan hari, bulan, atau mungkin tahun, minimal 2 tahun. Jadi kalau untuk hitungan hari bulan itu kan berbeda. Itu sifatnya trader. Dia sifatnya perdagangan. Nah, bukan investasi itu bukan investasi yang kita lakukan ini. Investasi emas ini adalah investasi emas fisik. Kita beli, letakkan, kita dapat fisiknya. Ini contohnya ya. Ini buat contoh nih. Ini silakan kalau mau dipegang boleh silakan. Saya cek nih. Ya, ini. Ya. Itu gold bar. Ini adalah 50 gram. 50 gram. Oke, 999,9%. Murni tanpa campuran apa-apa ya. Jadi para pemirsa bisa melihatnya. Jadi yang dimaksud adalah emas murni seperti ini ya? Yes. Oke. Ini yang seri koin tapi seri dinar. Oke. Seri dinar itu artinya adalah? Desainnya aja yang mengikuti desain dinar, tetapi dia adalah emas murni 24 karat juga. Ini 42,5 gram. Karena 1 dinar itu 4,25 gram. Oke. Jadi kalau 10, 42,5 gram. Jadi yang dibeli adalah emas seperti ini dibeli, disimpan. Jadi investasinya kita menyimpan. Kita menyimpan fisiknya. Jadi kalau kita membeli emas batangan atau emas mulia itu, kita mendapat fisik semacam ini, lalu kita simpan. Secara ilmu emas, 2 tahun itu memberikan efek signifikan untuk mendapatkan profit yang lebih signifikan. Oke. Kalau ada tahun-tahun semacam ini, yaitu bonus lah ya. Bonus ya. Karena tahun kemarin luar biasa ya. Itu lebih dari 40%. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang akan kita jawab setelah pesan berikut ini. Saya ingin tanya mengenai bagaimana perbandingan investasi emas dengan investasi di bidang yang lain. Oke. Namun kita akan bahas setelah pesan berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Ya.
Pemirsa, dalam segmen Kupas Bisnis kita masih berbincang bersama dengan Bapak Suleman dalam pembahasan mengenai investasi emas 24 karat. Pak Suleman, Ya. bagaimana dengan perbandingan investasi emas dengan investasi yang lain? Oke. Berbicara tentang investasi emas, tadi saya sudah katakan itu adalah kita pegang fisiknya. Jadi kalau beli emas harus ada fisiknya. Ya, kita simpan fisik emasnya, kemudian kita melihat perkembangan atau growth pertumbuhan nilai emasnya itu seperti apa. Itu akan sangat berbeda dibandingkan dengan investasi lain. Ketika saya misalkan membeli saham, misalkan ya, bermain saham, sekuritas, saya memberikan dana saya kepada satu company untuk membelikan saham di satu perusahaan yang prospek, dan kemudian saya bisa mendapat capital gain-nya dari situ ataupun dividen. Oke? Nah, emas mulia dikatakan safe haven tadi karena saya pegang, saya tidak harus khawatir, gitu ya. Mungkin dengan kondisi ekonomi yang mungkin masih lesu atau dan sebagainya, itu bisa membuat orang agak khawatir juga nih menginvestasikan dananya di bentuk investasi dananya yang dipercayakan lain. pada pihak lain nih ya. Ya. Kalau katakan bank, oke, itu penting juga ya untuk bisa mempunyai simpanan di bank untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Karena kita harus membeli sesuatu, spending money kan, untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi untuk investasi bagi para pemirsa mungkin yang belum punya satu ilmu yang khusus, maka yang paling simpel dan sederhana adalah investasi emas tadi. Karena cukup disimpan. Dan nilainya naik terus. Itulah yang mesti dilakukan gitu ya dalam situasi saat ini sehingga semua orang punya masa depan yang lebih baik. Baik, mengenai tempat dan cara penyimpanan emas, memang tadi adalah kita bisa memegangnya sendiri, menyimpan dengan tangan sendiri. Apakah itu juga tidak beresiko? Misalkan kita letakkan di lemari atau di mana? Apakah itu juga mempunyai resiko? Entah hilang, entah apa? Ya, pasti ada resikonya ya. Tetapi kita sarankan untuk menempatkan di tempat yang aman. Pasti itu satu, aman dan tidak mudah dijangkau orang lain. Hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya. Kita dan mungkin istri atau anak gitu ya. Kalau dalam jumlah yang cukup besar, maka saran kita itu adalah membeli berangkas untuk disimpan di dalam berangkas supaya aman juga. Ya. Dan kalaupun mau menggunakan juga jasa safe deposit box di bank, itu juga bisa. Itu juga banyak pilihannya dan para pemirsa itu bisa menyimpan di sana. Karena ada juga nih yang punya simpanan cukup banyak ya. Ya, itu bisa disimpan di sana. Gitu. Jadi saya rasa itu sangat situasional sekali. Ya, tetapi secara investasi itu sangat prospektif sekali. Oke. Bagaimana dengan kita yang ingin memulainya? Apakah kita harus investasi emas itu dengan nilai yang cukup besar, misalkan 500 atau 100 atau berapa nih kita bisa mulai untuk investasi emas? Kalau memulai investasi emas, maka saya ingin mengajak pemirsa dulu untuk melihat mindset kita ya, bahwa emas mulia itu sebenarnya bisa dimiliki oleh siapapun juga, semua kalangan bisa. Selama ini mungkin kita merasa ini hanya kalangan middle apa saja. Ya, tetapi hari ini emas mulia, gold bar, batangan itu siapapun bisa memilikinya. Gitu ya. Banyak perusahaan sekarang di Indonesia itu yang memberikan konsep yang sangat simpel dan sederhana supaya kita semua bisa memilikinya. Ya. Dengan membeli dengan bertahap misalkan gitu ya. Atau cicilah begitu ya, atau juga dengan cara menabung. Cara menabung tentu disesuaikan dengan pendapatan kita. Jadi teman-teman yang mungkin pendapatannya tidak terlalu signifikan, itu bisa menyimpan emas itu lewat tabungan dan disesuaikan dengan kemampuannya. Dan tabungan kita itu langsung dirubah dalam bentuk gramasi. Nah, kita bersyukur ya pemerintah sudah merilis bank emas. Nah, di situ juga bisa menjadi pilihan menjadi para pemirsa semua untuk menyimpan, menabung emas gitu. Dan di samping yang sudah ada di Indonesia gitu. Nah, jadi untuk menyimpan tidak harus langsung besar, karena ini tadi jangka panjang. Maka menabung kita itu biasa bermasalah dengan konsistensi, ya. Yang penting konsisten nih ya. Ini harus konsisten menabung dan biasanya kalau emas setelah menabung punya itu pingin sekali untuk
menambah keping-keping emasnya karena sudah tahu dan ilmu emasnya itu sudah dirasakan asas manfaat dan kebaikannya gitu. Nah, itu yang mau kita sosialisasikan kepada semua orang gitu ya. Karena sedikit demi sedikit menjadi bukit, kan begitu ya. Itu yang penting. Itu yang penting, konsistensi itu. Konsistensi itu kita menyisihkan pendapatan kita minimal 10% deh. Oke. 10% dari pendapatan kita. Kenapa 10%? Karena sudah banyak perusahaan yang menawarkan untuk menyimpan dengan menyesuaikan pendapatan itu tadi. Oke. Jadi dengan sedikit demi sedikit tadi itu, lama-lama dengan 2 tahun aja kalau Bapak nyimpannya 10% dari penghasilan itu signifikan loh. Oke. Itu mungkin yang sering tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi sekarang platformnya banyak sekali perusahaan menawarkan kemudahan untuk kita bisa. Jadi pilihlah perusahaan yang memang memberikan beberapa pilihan untuk memiliki emas mulia itu. Jadi artinya ini ada beberapa perusahaan yang bisa membuat kita lebih mudah untuk membeli emas ya. Betul, menyimpan emas, menabung emas. Kita ingin membeli 5 gram misalkan. Oke. Tapi uang kita belum sampai untuk 5 gram. Itu kita ada banyak perusahaan yang bisa membantu kita untuk menabung sedikit demi sedikit sampai 5 gram. Iya. Menabung. Dan tabungan kita itu langsung dikonversikan dalam bentuk gramasi emas. Kalau udah sampai 5 gram, kita juga dapat fisiknya. Ya, bisa mengambil fisiknya. Dan ketika kita mengambil fisiknya itu mungkin nilainya sudah jauh lebih tinggi ya. Jauh lebih tinggi pastinya. Karena nilai emas itu tadi naik terus. Oke, itu terhitungnya apakah pada waktu kita mulai mencicil di awal atau pada waktu kita mendapatkan? Ada beberapa pilihan. Ada perusahaan yang memberikan harga bertahap itu flat. Oke. Flat di depan. Jadi harga emas hari ini berapa, kemudian dia benar-benar menerapkan prinsip patuh syariah. Jadi kalau para pemirsa bisa mendapatkan perusahaan yang seperti itu akan sangat luar biasa, gitu ya. Nah, jadi kita tinggal membayar sesuai dengan apakah itu 6 bulan, apakah itu 12 bulan. Untuk gitu mencapai goal tertentu itu ya? Atau dengan menabung itu tadi. Menabung itu kan tidak terikat ya. Maksudnya, kita menabung sendiri nih? Nabung sendiri nih. Saya punya rezeki hari ini 1 juta ya, saya tabung 1 juta. Minggu depan dapat lagi 500, saya tabung 500. Gitu, dan itu semua langsung dikonversikan dalam bentuk emas. Dan ketika kita memerlukan... untuk bisa mengcover itu, kita bisa mengambil emasnya tadi itu. Oke, baik. Jadi artinya menurut Pak Sulaiman ini adalah yang terpenting pertama bukan jumlahnya, bukan besarannya. Kita jangan terpaku ke itu. Tapi adalah komitmen untuk konsisten. Konsisten menabung. Oke. Sedikit demi sedikit jadi bukit. Oke. Nah, itu penting. Itu dan adalah itu utama ya. Itu yang utama. Karena kalau ketika kita konsisten menabung, itu bisa mendapatkan hasil yang signifikan, gitu ya. Saya sedikit tadi kenapa ketika kita menginvestasikan dana kita, saya bunga bank lah ya. Kalau bunga bank mungkin ya 5-6% gitu ya. Tapi apa yang terjadi belakangan ini? Emas itu melesat bahkan di atas 40%. Jadi luar biasa. Nah, momentum semacam ini penting untuk kita perhatikan. Penting sekali buat para pemirsa semua untuk memperhatikan gitu ya. Dengan begitu kita bisa merealisasikan dream kita. Cita-cita kita. Mulai menabung sejak awal untuk dapat impian kita. Iya. Tadi sebelum kesini ada seorang teman itu yang buyback. Buyback simpanan emasnya untuk kepentingan naik haji. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, gitu. Dan karena harga yang bagus nih, dia bisa membiayai semua keluarganya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa kan? Nah, itulah impian yang harus kita wujudkan lewat salah satu manfaat dari asas investasi emas mulia fisik. Baik, Pak Sulaiman, kita akan lanjutkan pembicaraan kita, namun kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Pemirsa, kita masih berbincang dengan Pak Sulaiman dalam tema investasi emas 24 karat. Pak Sulaiman, Ya. tadi kita sudah berbincang banyak mengenai investasi emas dan bagaimana dengan harapan ke depan. Ya. Ya kan, dimana kita mengetahui tahun ini, tahun lalu itu juga banyak sekali perkembangannya dari Ya. investasi emas. Nah, Ya. bagaimana nih? Apakah ada strategi khusus untuk memulainya dan bagaimana pesan dari Pak Sulaiman yang sudah menjalani atau mendalami investasi emas dalam beberapa tahun terakhir sampai dengan hari ini, apa yang perlu disampaikan untuk pemirsa di rumah? Oke, terima kasih. Strategi pertama adalah kita mengalokasikan penghasilan kita ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Ya, kenapa? Karena memiliki emas mulia ini sekarang bisa untuk semua kalangan. Ya. Jadi dengan para pemirsa menyisihkan 10% saja pendapatan Anda secara konsisten, komitmen, maka kita bisa memiliki keping-keping emas itu. Dan bisa mewujudkan impian kita untuk lewat cara investasi emas itu tadi. Yes. Gitu ya. Nah, lalu kenapa kita perlu untuk menyimpan emas mulia? Selain investasi yang safe haven tadi, karena sangat simpel dan sederhana sebenarnya. Karena kita hanya menyimpan emas fisiknya saja. Ya. Semua kalangan bisa. Indonesia, Pak David, itu adalah salah satu penghasil emas dunia. Wow. Ya kan? Masuk di Big Ten. Big Ten. Ya, bahkan tambang, kalau ngomong tambangnya, Ya. bisa salah satu yang terbesar di dunia. Setuju. Semua sudah pasti tahu, ya kan? Tapi seberapa banyak masyarakat kita yang memiliki emas dan memanfaatkan asas kebaikan dan manfaat emas itu masih sangat jauh. Jadi selayaknya lah kita masyarakat Indonesia, para pemirsa Jawa Post TV itu untuk bisa mulai untuk menginvestasikan dananya ke emas mulia karena sangat prospektif lagi. Apalagi belakangan ini ya, itu luar biasa. Naiknya luar biasa. Dan tidak perlu melihat harga karena emas akan terus naik. Baik, Pak Sulaiman, terima kasih banyak untuk informasinya pada Terima siang kasih. hari ini. Dan ini adalah informasi yang sangat menarik di mana kita bisa langsung mulai untuk berinvestasi emas. Ya. Pak Sulaiman, terima kasih sudah hadir Terima di kasih. Jawa Post TV dan sehat selalu untuk Pak Sulaiman. Terus memberikan informasi yang mulia untuk pemirsa di Indonesia. Terima kasih. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.